Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Kusuma Putri, NPM 21013010059. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai esai saya yang berjudul Pendidikan Multikultural dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pendidikan multikultural. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang bercorak keberagaman, di antaranya keberagaman etnis, agama, suku, bangsa yang terdapat di wilayah Indonesia. Jika dilihat dari data penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, diperkirakan bahwa Indonesia setidaknya memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dengan adanya keberagaman suku, bangsa, ras, agama yang beragam di Indonesia memerlukan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdapat dua macam kata, yaitu pendidikan yang berarti kebiasaan seseorang yang diajarkan sejak dini untuk kelangsungan seumur hidup dengan mengembangkan agama, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan. Sedangkan multikultural dapat dikatakan sebagai paham yang mana mengakui adanya keberagaman dalam suatu negara atau negara yang majemuk. Tentunya negara kita yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mana menggambarkan Indonesia merupakan negara kesatuan walaupun terdiri dari berbagai budaya, etnis, dan yang menyertainya. Keberagaman bangsa melahirkan paham pluralisme dan multikulturalisme, yang mana sejalan dengan ciri khas bangsa Indonesia, yakni bangsa yang majemuk. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan multikultural dan pluralisme yang saya jelaskan tadi, yang tetapi memiliki makna yang hampir sama, yaitu pluralisme adalah hubungan antara sosial dan politik kepada orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikiran dalam suatu masyarakat. Keadaan suatu kelompok pendidikan pluralisme juga merupakan suatu kelompok yang dapat mempertahankan identitas masing-masing tanpa menentang budayaan yang dominan atau sebagai suku bangsa. Misalnya, dapat kita lihat seperti suku yang masuk ke dalam suku lain, mereka tetap menggunakan identitas masing-masing dan mereka tetap hidup rukun. Sebagai contoh, terdapat seseorang suku Jawa yang bermain di suku Sunda. Mereka memiliki cara agar tetap tinggal bersama tanpa adanya perbedaan yang mengenai suku tersebut. Beda halnya dengan multikulturalisme sendiri, yang artinya setiap individu merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama. Pluralisme memiliki paham yang meniscayakan keragaman dan keberagaman. Beda halnya dengan multikulturalisme yang paham pengakuan terhadap keberagaman, kemakmuran, dan perbedaan budaya, baik ras, suku, dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengimplementasi pendidikan multikultural ini? Di masa pandemi, upaya implementasi pendidikan multikultural terbilang sangat sulit untuk dilakukan. Namun dapat dilihat sekarang saat pemerintah memiliki kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem daring akan sulit dilakukan untuk mengimplementasikannya. Pada saat pembelajaran daring sulit diterapkan oleh siswa karena perekonomian mereka tidak sama. Ada siswa yang mengikuti pembelajaran daring karena merasa memiliki fasilitas memadai, ada juga siswa ekonomi rendah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena adanya keterbatasan kuota biaya. Maka itu berbagai cara dilakukan agar mengembangkan nilai multikultural dan mengimplementasikan agar tetap dapat dilaksanakan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Untuk menanamkan nilai multikultural dalam anak sekolah, kita dapat menjelaskan dengan cara bermain, berdongeng, atau memberikan keteladanan agar mereka lebih dapat menghargai perbedaan dan tidak sembarangan mengejek teman atau mungkin menjauhkan teman mereka yang berbeda suku, agama, maupun ras dan dapat disimpulkan mengenai pentingnya pendidikan multikultural. Model pembelajaran multikultural ini tidak dapat dilakukan berdiri sendiri, melainkan berintegrasi dengan pelajaran lain, yaitu kewarganegaraan, IPS, dan pendidikan agama Islam. Tak hanya dari sekolah, pendidikan multikultural juga dapat dilakukan melalui keluarga dengan cara pendidikan keluarga. Karena pendidikan keluarga dapat sangat penting berperan dalam pendidikan multikultural sendiri, ataupun juga dapat menanamkan nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memiliki kebiasaan dalam menghargai pendapat, perbedaan antara suku, ras, agama, dan lain-lain.
Tak hanya itu, guru juga memiliki peran penting dalam pembimbingan siswa agar siswa dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter. Guru juga menjadi contoh akan dan menjadi teladan baik sikap maupun perbuatan. Guru juga merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural di sekolah. Usahanya untuk keberhasilan pemahaman lintas budaya siswa. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, terdapat kesimpulan yaitu nilai-nilai multikultural sudah ditetapkan terhadap oleh kalangan dosen, karyawan, dan mahasiswa. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat menghargai pendapat perbedaan antara suku, ras, agama, dan lain-lain. Cara mengimplementasikan pendidikan multikultural sangat penting, apalagi di era sekarang ini, ketika sejak dari kecil sudah diarahkan pendidikan mengenai multikultural, maka mereka akan dapat lebih menghargai perbedaan dan tidak sembarangan mengejek teman atau mungkin menjauhkan teman-teman yang berbeda suku, agama, maupun ras, dan dapat disimpulkan mengenai pentingnya pendidikan multikultural setelah mereka menerapkan itu semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.